Assalamualaikum teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Khairon, Khotimatu Sya'diyah, Lufianti Wulan Mahfiroh, dan Luki Cipta Nurani akan membawakan materi tentang mengembangkan topik penelitian tindakan kelas. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Lufianti Wulan Mahfiroh, NIM 18174021196, yaitu tentang konsep dasar penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu penelitian yang mengangkat masalah-masalah aktual yang dihadapi oleh guru di lapangan. Penelitian tindakan kelas hendaknya mengangkat permasalahan yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari atau dapat diteliti dan ditemukan tindakannya. Selanjutnya, masalah pembelajaran yang dapat dijadikan topik dalam penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama, metode pembelajaran, yang kedua, strategi pembelajaran, yang ketiga, perubahan sikap dan nilai yang mendorong tumbuhnya sikap yang lebih positif terhadap aspek kehidupan. Yang keempat, pengembangan profesionalisme guru. Yang kelima, modifikasi perilaku. Yang keenam, manajemen meningkatkan efisiensi aspek tertentu dari manajemen pembelajaran dan pengelolaan kelas. Dan yang ketujuh, melakukan penilaian yang adil dan transparan. Saya Luki Cipta Nurani, NIM 18174021195. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Langkah-langkah penelitian tindakan kelas yang pertama yaitu ada planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan tahapan yang paling penting dalam melakukan penelitian. Melakukan segala sesuatu harus didasarkan pada perencanaan. Dalam perencanaan penelitian tindakan kelas terdapat 3 kegiatan dasar, yaitu identifikasi masalah, merumuskan masalah, dan pemecahan masalah dengan tindakan yang dilandasi oleh teori yang ada. Yang kedua yaitu ada pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu melakukan tindakan di kelas sesuai dengan rencana yang telah disusun pada tahap perencanaan. Sebelum melaksanakan tindakan, kita perlu melihat kembali apakah rumusan masalah dan hipotesis yang dibuat sudah layak ataukah belum. Jika sudah layak, maka langkah berikutnya yaitu menyiapkan langkah-langkah pelaksanaan PTK sebagai berikut. Yang pertama, membuat rencana pembelajaran dan skenario tindakan yang akan digunakan. Yang kedua, menyiapkan fasilitas atau sarana pendukung yang diperlukan. Yang ketiga, menyiapkan alat perekam, cara merekam, serta cara melakukan pengamatan pada proses dan hasil kerja siswa. Dan yang terakhir, mempraktekkan sendiri hasil rancangan, yaitu dengan mensimulasikan pelaksanaan tindakan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan dan metode tindakan yang akan dilaksanakan. Langkah yang ketiga yaitu ada pengamatan. Pengamatan dilakukan pada saat pelaksanaan tindakan kelas dengan cara melakukan pencatatan, perekaman, dokumentasi pada gejala-gejala yang muncul pada saat pelaksanaan tindakan. Dan langkah yang terakhir adalah refleksi. Refleksi dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul dan kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan yang berikutnya. Refleksi dalam penelitian tindakan kelas mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Terima kasih. Menemukan masalah PTK.
Yang pertama, masalah yang dapat dikaji melalui PTK. Tidak semua masalah pembelajaran dapat dikaji dan dipecahkan melalui PTK. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan penelitian tindakan kelas, terlebih dahulu guru harus memiliki perasaan ketidakpuasan terhadap praktik pembelajaran, berani dan jujur terhadap diri sendiri dan tindakannya. Selanjutnya yaitu merasakan adanya masalah. Salah satu cara untuk merasakan adanya masalah adalah bertanya kepada diri sendiri mengenai proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam kualitas hasilnya. Misalnya, apakah insting peserta didik untuk mengikuti pembelajaran yang dilakukan cukup tinggi? Apakah proses pembelajaran yang dilakukan cukup efektif? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang dapat dilakukan untuk memancing dan memunculkan masalah yang dapat dijadikan topik PTK. Selanjutnya yang ketiga yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan tahap pertama dalam serangkaian tahapan penelitian. Oleh karena itu, identifikasi masalah merupakan tahap kualitas masalah yang diteliti. Selanjutnya, analisis masalah. Setelah teridentifikasi masalah-masalah yang akan dijadikan topik PTK, selanjutnya dianalisis untuk menentukan tingkat kepentingannya dan dampaknya terhadap pembelajaran. Analisis masalah perlu dilakukan untuk mengetahui dimensi-dimensi problematik dan untuk memberikan penekanan yang memadai. Analisis merupakan dasar pertimbangan untuk merencanakan waktu dalam setiap siklus, mengidentifikasi indikator perubahan, serta mengukur perubahan dan peningkatan yang terjadi sebagai dampak dari tindakan yang dilakukan. Untuk memastikan akar penyebab masalah, beberapa teknik pengumpulan data dapat diterapkan, misalnya mengembangkan angket, mewawancarai siswa, mengadakan observasi langsung di kelas. Yang kelima yaitu memilih masalah. Memilih masalah merupakan kegiatan untuk menentukan atau menetapkan masalah yang layak diangkat menjadi topik PTK. Untuk kepentingan tersebut terdapat beberapa tips yang perlu diperhatikan dalam memilih masalah. Yang pertama, masalah yang dipilih harus faktual, fundamental, dan benar-benar terjadi dalam pembelajaran. Yang kedua, masalah yang dipilih harus problematik, belum ada yang membahas dan perlu ditangani atau dipecahkan dengan segera. Yang ketiga, masalah yang dipilih harus dapat dicari dan diidentifikasi faktor penyebabnya sebagai dasar untuk menentukan alternatif tindakan. Yang keempat, masalah yang dipilih berada di bawah kewenangan dan tanggung jawab guru. Yang kelima, masalah yang dipilih harus memiliki nilai strategis bagi perbaikan dan peningkatan proses dan hasil pembelajaran. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PTK. Rumusan masalah setelah menetapkan fokus permasalahan serta menganalisis menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Selanjutnya perlu merumuskan permasalahan secara lebih jelas, spesifik, dan operasional. Perumusan masalah yang jelas akan membuka peluang untuk menetapkan tindakan perbaikan atau alternatif solusi yang perlu dilakukan. Penetapan tindakan perbaikan yang akan dilakukan juga memberikan arahan untuk melakukan berbagai persiapan, termasuk yang berbentuk pelatihan guna meningkatkan keterampilan untuk melakukan tindakan perbaikan yang dimaksud.